Subhanallah, pagi subuh dibangunkan sama Habib Ali untuk sholat berjamaah sama beliau di situ. Beliau imam, walaupun dalam posisi duduk, begitu jadi makmumnya. Subhanallah, kemudian Habib Ali kemudian mengatakan, apa yang terjadi tadi malam? Ditanyakan sama Habib Ali, yang terjadi sama itu tadi malam apa? Perasaan Al-Fakir, dia mengatakan, yang itu temui di dalam masjid itu apa? Yang itu rasakan apa? Itu bukan merasakan ada nuansa lain. Apakah sama di masjid di tanah Jawa atau lain? Apa yang berbeda? Anak jawab seperti itu ya, Masya Allah, masjid yakni wasi' masjid, Masya Allah, Hashim, ya Habib, fi ruhaniyah, gawiyah, Masya Allah, tabarakallah. La, laisa an hadha nas'alak. Bukan itu yang anak tanyakan. Yang terjadi sama itu dibegal itu punya dompet. Kok bisa tahu ini Habib Ali? Gelat atau fi balak. Dompet sudah ada di anak punya kantong. Masya Allah. Subuh itu anak menangis sejadi-jadinya di pangkuan Habib Ali. Saya mengatakan, ya Habib Ali, dari mana ini antum bisa tahu ini semuanya? Gelal bareh, satu orang ketuk anak punya pintu, mengatakan, Syuf, ini dompet ini punya anak yang tadi berangkat ke masjidnya Habib Bakar Atas. Mau anak kembalikan tapi anak sungkan. Karena bekan, Syuf, ada jaib haggak, hagibat haggak ada. Kalau fulus mesti utuh apa enggak itu uang yang ada di dalam dompetnya? Nah, itu masih utuh pun 1.000 real. Tidak ada satupun yang luput, tidak ada satupun yang hilang. Nah, dari situ anda lihat Habib Ali ini bukan sembarangan orang. Loh, yang membalikan ini? Tidak tahu yang membalikan ini. Apa bukan orang yang ngambil itu? Tidak tahu anda. Kan yang ngambil juga orangnya pakai kerudung yang ditutup sebagian wajahnya. Kan waktu itu kan gelap. Jadi kita tidak lihat siapa orang itu. Jadi sudah serba gugup. Masya Allah. Serba ketakutan sudah. Mau teriak takutnya nanti malah kemudian ditusuk, malah dibunuh di tempat. Oh, ini di negeri orang. Anak mau teriak juga sampai mau datang ketika itu juga sudah malam. Ya sudah, anak serahkan sama Allah Ta'ala. Kalau anak bisa pulang, anak pulang. Nggak pulang, ya anak di situ. Datang yang kedua bersama dengan beberapa rombongan dari Darul Sobat, termasuk Hashim bin Syekh Abu Bakar yang sekarang di Samarinda. Kemudian Syekh Abdullah Syantuf, anak punya musyrif di kamar. Kamar namanya Bayatul Aqabah. Bayatul Aqabah. Kemudian juga dengan beberapa teman-teman dari Indonesia, di antara yang lain adalah Ali Muhdor, kemudian Al-Attos, sama satu orang itu lupa namanya. Ada beberapa orang lupa, itu naik pickup dari Darul Mustafa, itu kita sewa pickup sampai dari Darul Mustafa sampai Huraybah hingga masuk rumahnya Habib Ali. Itu pickup ada di depan rumahnya Habib Ali, pulang. Jadi kita datang cuma mau sowan ziarah. Setelah itu kemudian kita ingin menginap di masjid Habib Bakar Atas, paginya kita pulang sholat subuh. Jadi naiknya di belakang pickup itu? Di belakang pickup 7 orang gitu kita. Jadi debu yang tutupan ya. Dengan cuaca yang sangat panas terik sekali, ya, debu yang bertebaran di mana-mana. Ya Allah. Jadi baju yang putih ini sudah bukan lagi berupa putih, sudah abu-abu, ya kuning, ya coklat, ya ini krem ya. Berwarna-warni. Berapa jam itu dari Tarim dulu? Dari Tarim sampai Huraybah kurang lebih menghabiskan waktu 4 jam. 4 jam sampai Huraybah itu. Itu tidak kita langsung ziarah ke magamnya Habib Umar bin Abdul Rahman, tapi kita datang ke Habib Ali dulu. Jadi Habib Ali baru kita diperintahkan sama beliau untuk ziarah ke magamnya Habib Bakar Atas, datuk beliau, sama Habib Umar bin Abdul Rahman Atas, datuk beliau. Masya Allah. Itu yang lain terkesan lagi. Itu, sama yang lain lagi kalau ada. Lupa loh, kita yang lain lagi. Hanya itu yang Fakir ingat. Masya Allah, luar biasa kita ya.
Antum selama 2 tahun di Hadramaut. Selama 2 tahun hampir 9 bulan. 2 tahun sudah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Masya Allah. 2 tahun 10 bulan lah ya. Ya. 3 tahun ya. Masya Allah. Sempat menghatamkan kitab sampai Umdah. Sampai Umdah. Sampai Umdah. Tapi terus Minhaj kita ngaji sama Ahmad. Saya Fathul Mu'in ya, Fathul Mu'in dan apa Minhajut Talibin sama Habib Ahmad. Umdahnya sama Habib Khalid Al-Musawah diulang kembali sama Habib Khalid di mana? Di Sewon. Jadi sama Khamis Jumat itu ya gitu. Sampai selama anak ada di Hadramaut, Ami Ahmad ketika itu agak sedikit lebih menjarangkan pergi ke Jeddah. Biasanya Ahmad tiap 6 bulan sekali datang ke Jeddah, tapi kali ini mungkin dijarangkan sama Ahmad. Kalaupun dia harus ke Jeddah cuma sebulan, 2 bulan pulang Sewon. Di Jeddah? 2 bulan pulang Sewon. Habib Ahmad apa? Di Jeddah dia ada Habib Abdul Ghadir ya. Oh, datang ke Ada Habib Ghadir ya. Dipercaya sama Habib Abdul Ghadir dan Ahmad untuk memimpin doa. Dan ada juga anaknya di sana. Ada istrinya. Jadi ketika ada wanti-wanti dari Al-Walid supaya Alwi diperhatikan betul-betul zahiran wa batinan agar jangan ditinggal-tinggal, kalaupun ente tinggal ente bawa ke Jeddah, ente bawa kata Imam Mahdi Tata. Tidak mungkin karena Alwi ini sudah terikat di Darul Mustafa, tidak mungkin anak mau bisa bawa kemana-mana. Masya Allah. Jadi riayahnya luar biasa, perhatiannya beliau sangat luar biasa. Wabil khususnya itu Habib Umar luar biasa. Masya Allah. Kalau sama Habib Umar sendiri tuh? Ketika ada di Darul Mustafa dan kemudian sempat juga bercengkrama dengan masyayikhna yang ada di Darul Mustafa, termasuk Syekh Umar Hussein Al-Khatib, kemudian Sayyidul Habib Kazim bin Ja'far As-Saddaf, Habib Ali Jufri. Sempat kita duduk hampir tiap hari Selasa malam Rebu mesti duduk dengan Habib Quraisy bin Baharun sama Habib Kazim bin Ja'far As-Saddaf. Mesti duduk itu setiap hari Selasa malam Rebu, mesti duduk bersama di dekat dapur itu. Nanti Habib Kazim memberikan uraian-uraian ilmunya dia. Masya Allah luar biasa Habib Kazim, semua hafal dia. Itu setiap hari Selasa malam Rebu, tidak terlambat kita lihat duduk dengan beliau. Lalu kemudian kalau kita datang sama Al-Habib Umar itu, kadang-kadang Al-Habib Umar ini memberikan satu kesan yang unik buat kita sebagai santrinya. Jadi gini, Habib itu kadang-kadang menengok muridnya dan menyapa muridnya itu mungkin bisa dikatakan seminggu 3 kali, 2 kali. Bukan berarti apa-apa, tidak. Tapi Habib itu supaya punya kesan muridnya itu mau mencari gurunya, enggak. Habib itu seperti itu. Kalau Idul Fitri, Habib selalu menanya murid-muridnya untuk sudah makan apa belum, dapat kepala kambing apa tidak. Masya Allah. Hari Raya Idul Adha, hari Raya Kurban, itu semua satu halaqah itu disediakan kepala kambing 1. Itu kalau ada santrinya yang sakit, santrinya yang tidak dapat, itu ditanyakan, itu sudah makan belum kepala kambing? Ditanyakan sama Habib, karena dia mengatakan apa? Bahwa anak merasakan nikmat dengan makan itu satu makanan, anak kepingin anak murid santri juga merasakan nikmat seperti apa yang anak makan. Jadi luar biasa, Masya Allah luar biasa. Dan Anda lihat kalau beliau itu ibtihal, sebagai banyak diceritakan kalau sudah ibtihal, Habib itu bicara satu pembicaraan lalu mengambil satu doa ibtihal hingga sampai lama. Kalau dia sudah ibtihal berdoa itu munajat sama Allah Ta'ala, seperti seakan-akan membuka pintu langit dan menerobos arsy-Nya Allah Ta'ala. Kalau sudah ibtihal, setiap beliau ibtihal, tidak jarang dari beberapa santri itu kemudian bergelimang semaput pingsan dan dibawa ke Ghurfatul Mardha, ke tempat yang untuk dirawat para pasien di sana. Tidak jarang itu, mesti ada yang jatuh dan tidak sadarkan diri. Anda teringat ada salah seorang anak ketika itu hampir 3 malam tidak sadar, karena ibtihalnya Habib Umar. 3 malam tidak sadar. 3 malam, nggak main-main ini. 3 malam itu pingsan, hanya menyebut kalimat Allah, 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 Allah. Dikasih minum. Minum. Tapi kemudian setelah itu rebah lagi, Allah, Allah, Allah,
Allah itu 3 malam seperti itu. Dari asar ibtihalnya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Sani bin Habib. Wah, itu dahsyat sekali itu. Masya Allah. Setelah itu baru kemudian Al-Fakir bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Habib ini bukan seperti yang Anda lihat ketika di Jawa ternyata. Main-main Habib ini. Luar biasa. Jadi pasti Solo ndak ibtihal gitu ya? Sekali ibtihal. Sekali? Di mana itu, di Haul itu. Di Haul Solo? Di Haul Solo. Ibtihal Habib. Masya Allah. Tapi tidak sewaktu beliau ada di dalam musafa lah ibtihal. Banyak yang jatuh itu. Hatta waktu di sembahyang tarawih di bulan Ramadan, persis di belakangnya beliau adalah Habib Masyhur, kakak beliau, Mufti Tarim. Sempat Habib ibtihal di dalam membaca Quran ketika dia mengimami sholat tarawih. Banyak yang juga jatuh. Di antaranya Al-Fakir pernah sholat, ada salah satu nabi yang sahib jatuh di sebelah ini dan tidak sadarkan diri, dipungut oleh beberapa kawannya dan diselamatkan, dimasukkan ke ruangan untuk di mana dirawat. Hatta fi tarawih. Hatta fi tarawih. Berarti beliau itu ngulang-ngulangnya ayat Quran berarti yang diulang-ulang. Diulang-ulang Quran, ayat azabnya Allah Taala, tentang yaumul qiyamah, tentang bagaimana keadaan manusia nanti di akhirat. Luar biasa Habib. Kalau dia bicara seakan-akan seperti membuka pintu langit. Kata Sayyid Saleh Jamalulail, kalau dia bicara, kata Sayyid Saleh itu seakan-akan membuka pintu langit dan menerobos arasnya Allah Ta'ala. Jadi hari itu seakan-akan tidak ada sesuatu yang tidak turun dari langit, semuanya turun. Seperti hujan yang deras turun. Seakan-akan seperti itu. Luar biasa. Dan setiap hari apa, saya lupa, setiap jam sekian dini malam mengajak beberapa muridnya untuk datang ke kamar beliau di Darul Musafa untuk membaca kitab Al-Kibritul Ahmar. Nah, pilihan, kalau semuanya murid harus datang, tidak boleh hadir kecuali pilihan. Di antaranya? Di antaranya ya yang bubar ya. Nah, ketika itu Al-Fakir karena dekat dengan Habib Quraisy, Harun dan juga Sayyid Saleh Jamalulail, Al-Fakir minta agar diizinkan juga untuk ikut ke sana. Ingin tahu bagaimana apa yang disampaikan sama Sayyidul Habib ini. Dilaporkan ke Habib Umar, kalau ada wahad min talabah mau ikut di sini boleh apa tidak? Kata Habib, tidak apa-apa, asalkan memang hatinya kuat. Apa ya? Hatinya kuat. Hatinya kuat. Kalau hatinya kuat boleh. Kalau hatinya kuat tidak boleh. Nah, itu dahsyat itu. Di kamar yang Habib Umar sendiri? Ya, di atas Darul Musafa. Di Habib kalau masuk Darul Musafa kan naik ke atas. Oh, di kantornya sekarang. Bilik sendiri Habib ya. Di atas. Masya Allah. Di situ. Ada jalan satu sofa, adanya Hajar Marawis, kemudian ada juga belak tawa, ada sedikit hiburan. Habib pun ikut hadir. Ikut hadir dan ikut tepuk tangan. Walaupun tidak ikut turun Zafir, tapi Habib ikut tepuk tangan, ikut hadir, ikut tertawa. Hanya 1, 2 lagu, 3 lagu, setelah itu Habib kemudian pulang. Itu sudah ada yang lucu-lucu itu, Sur? Iya. Yang kayak Sri Mulat. Iya. Sudah ada itu. Ada sudah. Mesin break itu. Iya. Betul. Sudah ada dari dulu ya. Ada di zaman kita orang tuh sampai buat kayak gitu juga, smackdown depannya. Luar biasa. Nikmat azim. Masya Allah. Nuansa itulah yang seakan-akan Al-Fakir mengatakan bukan di dunia, bukan di dunia. Serasa tidak ada rasa kesal, tidak ada rasa malas, tidak ada rasa jenuh, tidak ada. Adanya bahagia, walaupun ada haibah, tapi bahagia. Dibawa sakral, tapi bahagia. Ada kalanya orang kan bahagia, sakral, formal, tapi kemudian capek menghadapinya. Ketika itu tidak ada rasa malas, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa jenuh,
Tidak ada rasa jemu, tidak ada. Sehingga dikatakan jannatud dunya Dari dunia tadi. sebab itu Ya. Masya Allah. Sempat juga ikut dari Tarim sampai Sewon naik satu mobil sama Habib Umar. Ketika mau ada acara, ketika itu Khatam Bukhari. Khatam Bukhari di tempat Zaid Al-Bin Hadi. Nah, ikut satu mobil sama Habib Umar, Habib duduk paling belakang. Tiba-tiba sampai di Maryamah kalau tidak salah, tiba-tiba Al-Habib itu mengeluarkan satu warid, ya, kata-kata dari lisan beliau yang mulia, syair, qasidah. Nah, sempat dicatat oleh beberapa murid yang di belakang. Nah, ketika itu Al-Fakir ingin menanyakan kepada Bakhabis. Syekh Bakhabis mengatakan apa yang dikatakan Habib, diam dulu, biar Habib menghabiskan bicaranya. Karena ini warid dari Allah Ta'ala. Syekh Ali Bakhabis. Syekh Ali Bakhabis. Dari awal sama Dari awal sempat direkam sama beliau. Dan tidak secara langsung tapi direkam pakai tape. Jadi Habib bicara itu ketika waktu direkam sama beliau, didekatkan oleh beliau di depan mulutnya Habib Umar agar supaya suara yang direkam itu jelas untuk dia catat kembali. Itu waktu sampai di Maryamah. Lalu di Maryamah Habib bicara itu. Bagian menyaksikan ada di belakang, paling belakang di masjid Grand Cruisernya Habib Umar. Habib tiba-tiba langsung bicara gitu. Syekh Ali langsung mencatat. Bagian kemudian turun sampai di stasiun Falzah di Sewon. Bagian turun dulu untuk datang Ami Ahmad. Habib Umar kemudian melanjutkan perjalanannya ke tempat acara. Masya Allah. Luar biasa, memang terkesan sekali. Masya Allah. Ya, antum pengen berangkat lagi Pak? Wah, tak terbendung rasa itu. Ini antum sudah berangkat lagi atau? Sudah 2 kali ya. 2 kali ya? Sudah dua kali. Bahkan yang pertama setelah pulang itu sama Al-Walid hanya berdua. Hanya berdua sama Al-Walid. Bahkan ketika sampai di Tarim sama Habib Umar tidak boleh tidur di mana-mana kecuali disediakan rumah sama Habib Umar. Pada tidur di mana di Tarim ini? Enggak, kita kembali ke Sewon ya Habib. Enggak, tidur di sini. Tidur ya Nabi tempat ini. Habib Ahmad masih ada? Habib Ahmad ketika itu di Jeddah. Oh, lagi di Jeddah. Jeddah. Nah, kita disediakan sama Habib di satu sugah di Aidid situ. Jadi kalau kita sholat 5 waktu sama Habib Umar. Sama-sama, hingga sampai akhirnya kemudian Habib bertanya, dari sini dia mau kemana? Ke Makkah, sama ilal Madinah. Alas, ditelepon sama Habib Umar, satu orang dari Al-Atos di Makkah sana. Qal hadza waladi Alwi walidu Ali bin Alwi, sediakan tempat satu khusus di hotel di Makkah sana. Ala ismi. Asik. Ala ismi. Kalau tidak salah mertuanya beliau sendiri, Habib Ubaidillah namanya. Alhamdulillah kita berangkat dari Hadramut menuju ke Jeddah ketemu sama Ahmad. Saya tanya, ini nanti mau ke Makkah mau tidur di mana? Hotel mau ke mana? Nah, di hotel sana, sana. Makanannya mungkin belum karuan cocok itu. Katanya Walid sudah disediakan sama Habib Umar satu syukur sendiri khusus buat apa? Selama di Makkah. 4 hari di Makkah, 4 hari di Madinah. Di Madinah di syuganya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Syekh. Nah, tapi tidur di bawah ya, tidur di syuganya Habib Qadir di bawah. Jadi kita tidur di lantai begini cuma digelar sajadah aja. Assalamualaikum. Anak sama Walid seorang dua. Assalamualaikum, Ketika itu hasil umrah hampir 5 kali, setelah itu ziarah Madinah terakhir. Luar biasa. Kalau pengalaman antum ketika mungkin khuruj dakwah di Tarim? Khuruj dakwah di Tarim, naam. Khuruj dakwah di Tarim sempat juga kemudian ditaruh sama Habib Umar di Budah, di Doan. yang mengantarkan adalah Al Habib Abdurrahman bin Hafid. Abdurrahman bin Al-Mashhur. Yang terkan sampai dari Tarim sampai Huraidah nurunkan 1 orang. Dari Huraidah nurunkan 1 orang lagi di daerah
Gaidun, satu orang lagi. Dari situ nurun satu orang lagi di Budah. Nah, itu Al-Faqih ikut turun. Karena kita mungkin dakwahnya bukan di Budah tapi di Gaidun, di Hadun. Nabi Allah Hadun. Oh. Nabi Allah Hadun. Jadi kita turun di Budah. Kata Sayyid Abdurrahman bin Hafid, kita tidak bisa masuk ke Hadun karena tinggi, jauh jaraknya. Jadi dia terpaksa harus turun di sini. Kita mau pulang ke Tarim. Ya Allah, nak turun sendiri. Sendiri. Dia sendiri. Ana sama Abdul Qadir Segaf Lumajang. Abdul Qadir bin Hamid Segaf. Abdul Qadir bin Hamid Segaf turun di Gaidun, ana turun di Hadun. Oh. Akhirnya turun di mana? Di Budah. Mbak Abdul Qadir turun di Gaidun. Antara Gaidun sama Budah agak sedikit dekat jaraknya. Jadi sempat kita kemudian kunjung dulu ke tempat Abdul Qadir bin Hamid. Kalau Abdul Qadir itu di mana? Ana di sini Royed, tidak ada apa-apa. Jadi kita kena sampai ke Hadun sana, tidak ngerti jalan ini ya. Ada di negeri orang ini. Ya Allah, dia tidak tahu jalan katanya. Karena juga ini bukan negeri anak. Jadi roh sama roh sendiri-sendiri sudah. Hingga akhirnya kemudian kita jalan. Anak dengan bawa tas, ya jalan menyusuri daripada sungai yang kering. Ya salam. Sungai kering ketika itu. Sampai datang ke Masjid Hadun. Ketika itu ada Ami Muhammad Bafadl. Lihat anak dengan lusuh, dengan kusut, badan yang sudah tidak karu-karuan. Minathari safar. Ali Muhammad Bafadl mengatakan, dari mana ente ya musafir katanya. Kalau dari Tarim. Dari Tarim, ya Allah, dirangkul anak, dimasukkan ke rumahnya, dikasih makan, dikasih minum es, disuruh istirahat sebentar. Ditanya habis itu, dari Tarim mau apa yang datang ke negeri orang kayak gini? Jauh ini. Kalau dapat utusan dari Habib Muhammad Habib masyhur yang tertipkan di sini. Ya Allah, nangis dia. Ya. Walau itu jangan kemana-mana. Ana yang semua akan nanggungnya dari sini. Inti dakwah di masjid, anak punya masjid ini. Selama hampir kurang lebih 2,5 bulan ana di Hadun. Oh, ayam mudawarah berarti ya? Ayam mudawarah. Oh. Nah, di Hadun hampir 2,5 bulan. Dan itu anak ngajar di Madrasah Hadun. Itu Nabi Allah Hadun kan panjang itu kuburannya. Anaknya Nabi Allah Hud. Subhanallah, itu yang sangat terkesan juga itu. Sampai sepulangnya anak dari Hadun, anak menuju Sewun. Sampai di Sewun, anak tidak ingin ziarah kemana-mana, anak ingin ziarah Jaddi Ali bin Muhammad. Di tempat anak ziarah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, anak begitu pegang tabutnya Habib Ali Habsyi, tiba-tiba di belakang anak ada Habib Umar sama rombongannya mengatakan kalau Alwi mau belakang Al Habib Umar. Ya Allah, lepas anak punya jantung ini. Ya nak, sampai Habib mengatakan, "Kau al-akhbar, bagaimana kabarnya Hadun?" Mana kabarnya? Di sana dia bertemu dengan siapa? Ceritakan itu depan makam Habib Ali. Anak bertemu dengan Ami Muhammad Bafadl di sana ya Habib ini. Sebut Habib ngasih kitab. Anak punya dia bawa kitab itu waktu di mobilnya diberikan hadiah fakir namanya kitab Misbahul Dhalam. Syarah hadis Khairil Anam. Karangan Syekh Muhammad Abdul Latif Al-Jordani. Masyaallah. 2 jilid itu. 2 jilid. Kata Haimar jangan pulang ke Tarim, irja inda Amak Ahmad. Masih di sini Amak Ahmad ya, pulang ke Amak Ahmad. Jangan pulang ke Tarim dulu. Istirahat di sini dulu beberapa hari baru nanti pulang ke Tarim. Masyaallah. Ketika itu anak punya badan sudah lusuh semuanya. Tidak bawa baju kecuali hanya 3 helai. Sarung hanya 3 helai. Jadi kalau baju kotor bersih sendiri. Langsung kering begitu. Masyaallah. Kejadian yang sangat lucu sekali kalau sudah kita tidur, itu kambing-kambing yang di luar pada masuk ke masjid. Kadang-kadang kambing-kambing itu menganggap anak punya kepala ini, anak punya rambut ini kayak rumput, jadi dicokoti sama kambing-kambing itu. Dia punya rumput. Sehingga kita bangun di masjid itu bukan ada yang bangun kan, kambing-kambing itu yang bangun karena ada yang gigitin anak punya rambut. Ya Allah. Itu waktu di Hadun. Masyaallah. Tapi makannya dari Ami Muhammad. Makan selalu di situ. Jadi kalau makan futur di situ, asya di situ, qada ya di situ. Padahal antum enggak kenal sebenarnya. Tidak kenal. Sudah masyhur hanya menempatkan anak situ terserah, ente mau tinggal di masjid, ente mau tinggal di rumahnya orang, ente mau tinggal di mana. Jadi pokoknya antum mana tertibkan di sini. Di Hadun, tasarruf. Nah, cari sendiri.
Alhamdulillah antum yang ketemu Ami Muhammad tuh. Tuhan Muhammad Abu Fadl sana. Kalau enggak ya Masya Allah. Tapi tidurnya di masjid tuh. Tidur di masjid. Tidur di masjid. Masya Dikandani sama anaknya, dia namanya Ali bin Muhammad Abu Fadl. Berarti 2 bulan setengah antum ngajarnya itu di masjid? Di masjid. Atau pindah-pindah juga? Ya, di masjid aja. Kadang-kadang dibawa sama Muhammad ke Balkhair, ke desa Balkhair untuk ngajar dengan masyarakat di Balkhair sana. Tapi sifatnya hanya santai, seperti namanya apa nama itu? Samar al-Badawi katanya orang Hadramut. Jadi sama api unggun, dingin malam, kita kemudian ceramah di situ. Masya Allah. Selama 2,5 bulan. Itu 2,5 bulan memang ditentukan atau 2,5 bulan sebetulnya sudah lebih daripada jatah anak punya. Mestinya cuma 2 bulan. Cuman ketika kemudian mobil itu datang di hari yang terakhir anak harus pulang, Amin Muhammad mengatakan tidak ada orang di sini, pulang. Kalau sahibah kena yang namanya Al-Habsyina maujud, tidak ada, pulang, tidak terim, sudah sendiri. Padahal ada di dalam. Amin Muhammad karena cinta betul sama anak, sampai dikatakan hada alwi wafi. Hada alwi wafi. Ngomong sama Habib Masyhur, hada alwi ya Habib Masyhur wafi. Dia tidak kepingin dia pulang ke Tarim, dia kepingin sama anak di sini. Kalau anak ingatkan sampai di Tarim, mesti dia akan ingat ini semuanya. Masih bilang masih ada. Masih ada? Masih ada. Tinggalnya di Tarim? Di Tarim sekarang. Pulang ke Tarim sudah. Muhammad Fadl. Apa anaknya Ali? Ali bin, ya. Nah, anaknya Ali namanya bin Ali bin Muhammad Fadl. Masya Allah. Muridnya Habib Masyhur beliau. Masya Allah. Oke, luar biasa ya. Tinggal gitu aja ya. Masya Allah. Terakhir Ustaz. Nasihat antum buat santri-santri yang kepengen berangkat ke Tarim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebetulnya nasihat ini, dan ini bukan kelebihan Al-Faqih. Satu kali lagi Al-Faqih akan menyampaikan apapun yang terjadi, yang utama dan yang paling dipercaya dan yang paling istilahnya menjadi satu pegangan daripada kita sebagai santri Sayyidil Habib Umar adalah para gudama. Para gudama. Minhum, di antara mereka adalah Al-Habib Saleh bin Muhammad bin Yusuf Al-Jufri, Al-Habib Jindan, Habib Quraish Baharun, Habib Sadiq Baharun, Habib Hasan bin Ismail Al-Mahdar, Habib Hadi Al-Idrus dan lain sebagainya. Mereka para gudama yang subhanallah, yang menuntun kita, mengajari kita, memberikan suri tauladan yang sangat Masya Allah bagus terhadap kita. Bagaimana cara kita menyikapi terhadap guru-guru kita di sana. Tapi untuk nasihat yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan kepada para santri yang akan berangkat, hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu ada di bumi pertiwi Indonesia ini ilmu yang mapan, belajar ilmu syariat yang kuat, wabil khusus ilmu tauhid wal fikih, dan ilmu cara baca qiraah kitab kuning. Supaya apa? Dan kemudian yang kedua poinnya adalah perbanyak duduk dengan orang-orang tua, entah itu dengan para habaib, entah dengan para kiai, entah dengan para masyayikh. Duduklah yang paling banyak dengan orang-orang tua. Sikapi kita, kalau kita duduk dengan orang tua itu dengan adab, dengan akhlak. Karena begini, di sana Anda tidak akan mendapatkan satu pendidikan, pelajaran caramu yang seperti ini salah, caramu seperti ini yang benar. Tidak mungkin. Di sana Anda dilatih untuk melihat mana yang salah dan mana yang benar. Kalau salah Anda hindari, kalau yang benar adalah suri tauladani. Tapi kalau di Indonesia berbeda. Di sini masih banyak yang mengingatkan. Al-Fakir dulu diingatkan banyak oleh Habib Anis. Perbuatanmu salah. Perbuatan begini salah, yang benar begini. Diingatkan oleh Jadi Syekh bin Abu Bakar Segar. Perkataanmu yang semestinya ini bukan di tempatnya. Yang di tempatnya adalah seperti ini. Ambil kuan baraja dan begitu dan begitu. Alhasil dulu jalsah atau majlis para orang tua-tua, Syiban, para sadah, Pak Alwi, para habaib, para masyayikh, para kiai. Ketika itu masih banyak orang-orang tua-tua, baik dari kalangan habaib atau bukan habaib, itu banyak memberikan pelajaran akhlak kepada kita, teladan akhlak kepada kita. Ilmu ya ada, cuman teladan akhlak ini yang susah kita dapatkan saat ini. Yang ada sekarang adalah keakuan, kan? Saya sudah bisa baca kitab, saya sudah bisa dakwah, saya sudah bisa ada duduk di madrasah atau di pesantren, saya sudah bisa ngajar, tinggal berangkat.
Bukan itu. Sistem belajar tidak seperti itu. Sistem belajar, belajarlah engkau banyak melihat dengan orang-orang tua Anda ketika Anda ada di Indonesia. Sebab Rasulullah pernah memberikan sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Itu kan memberikan satu isyarat sebetulnya. Ya, memberikan satu gambaran kepada kita. Ketika kita mau belajar satu ilmu pengetahuan itu suruh melihat gurunya dulu. Bagaimana cara guru sholat, bagaimana cara guru itu berzikir, bagaimana cara guru itu bertemu dengan tamunya, dan lain sebagainya. Dan itu kita lihat dengan orang tua-tua kita ketika waktu kita di Indonesia, sebelum kita berangkat ke Hadramaut. Sesampainya kita di sana, kita melihat semua teori yang sudah kita dapatkan dan praktik yang kita yang kita lihat ada di Indonesia, ada semua di sana. Jadi kita tidak terkejut. Dan ilmu yang jelas sudah kita persiapkan, baik itu ilmu nahwu sharafnya, ilmu fikihnya, tauhidnya, basic itu sudah kita persiapkan terlebih dahulu agar supaya kita di sana sudah masuk ke dalam tingkat kelas yang sudah mapan. Pulang kita dari sana tidak perlu berlama-lama, tidak sampai kemudian bertahun-tahun. Kalau mau bertahun-tahun mau duduk di sana berkah insya Allah. Tapi kemudian perintah guru mengatakan sudah saatnya kau sekarang sudah pulang karena ilmu yang sudah kau dapatkan cukup. Saatnya kau sekarang berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Ajari umat Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad bangga dengan dirimu. Itu pesan kita punya guru Al-Habib Umar, Al-Habib Fadl bin Ja'far Segaf, Syekh Umar bin Husain Al-Khatib, Syekh Umar Za'za', dan masih banyak yang lain. Di antaranya Syekh Habib Abdul Qadir Rosh, di mana itu di Sewon, seorang faqih alim juga banyak menasihatkan, mengatakan usahakan semua orang dari manapun, dari Malaysia, dari Thailand, kata dia, dari Indonesia, jangan datang ke Hadramaut kecuali sudah belajar ilmu ada di Indonesia. Itu pesan daripada Al-Habib Abdul Qadir Rosh As-Segaf, faqih alim mufti Sewon. Masya Allah. Dan pesan terakhir Ami Ahmad bin Abi Al-Habsyi mengatakan, jadilah kau santri selalu ada di titik nol. Jadilah kau selalu menjadi santri yang selalu ada di titik nol. Itu ketika Al-Fakir akan berangkat menuju ke Indonesia, diantar diuntap sama Habib Ahmad di kota Sewon. Itu mau naik pesawat itu. Ami Ahmad sampai mobilnya Ami Ahmad ada masuk ke dalam lapangan pesawat. Ini pesawat sudah mau terbang, Yamania Air. Ami Ahmad masuk itu. Dapat Masya Allah spesifik Ami Ahmad diberikan satu keistimewaan sama pihak bandara untuk boleh masuk, karena ini beliau seorang ulama. Mengantarkan Al-Fakir cium lututnya sambil jewer tupeng Al-Fakir sama Ahmad, mengatakan, jadi kau seorang santri selalu ada di titik nol, kau bukan siapa-siapa. Itu Al-Fakir teringat dengan pesannya Al-Habib Segaf Baharun ketika beliau dinasihati oleh ayahnya Habib Hasan Baharun, ya Segaf, jadikan dirimu selalu ada di titik nol. Itu Al-Fakir dapatkan juga dari Ami Ahmad bin Abi Al-Habsyi ketika beliau mewanti-wanti, kalau kau sudah di Indonesia, jadikan dirimu selalu adalah seorang santri. Mazil tataliban wa muta'aliman aina ma kunta. Jadikan dirimu seorang santri, seorang penuntut ilmu di mana kau berada dan sampai kapan pun. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Kisahnya luar biasa, menakjubkan. Banyak hikmah yang kita terima dari Habib Alwi. Semoga kita termasuk yang mendapatkan berkah. Semestinya ini kita kepingin duduk lebih lama lagi, cuma karena durasi kemudian ya, kalau cerita tentang habaib ini sampai subuh siap itu, seneng ya. Tapi insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama habaib-habaib yang lain, guru-guru yang lain, yang insya Allah kita bisa ngambil manfaat dan insya Allah kita mendapatkan ya, berkah daripada mereka semua. Ya, jazakumullah khair Habib Alwi. Terima kasih banyak Habib Rahman. Insyaallah jazakumullah khairul jaza atas waktunya, atas kesempatannya. Ya, sehingga kita bisa kembali kemudian mengurai nostalgia. Insyaallah kita yang bersyukur ya antum bisa menyempatkan waktu datang ke sini. Alhamdulillah, jazakumullah jazaitum khairan katsira. Masyaallah. Insyaallah kita akan lanjut di kesempatan berikutnya dalam program Ashab Karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.